Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Lia. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi ikhlas dan mohon pertolongan. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk kita baca doa bersama-sama ya. Ikutin Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan arti dari ikhlas dan mohon pertolongan. Anak soleh dan soleha, apa sih arti ikhlas itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, anak soleh dan soleha, jadi ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas juga salah satu sikap yang terpuji. Anak-anak soleh dan soleha, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sudah jelas di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 bahwa Allah menyuruhkan kita untuk ikhlas dalam beribadah, contohnya dalam sholat, membayar zakat, kita harus ikhlas. Ayo, siapa yang sholatnya tidak ikhlas? Ada tidak? Semoga kita semua ikhlas ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat ikhlas sebagai berikut. Dapat membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ikhlas sebagai berikut. Nah, anak-anak soleh dan soleha, contoh yang pertama, membantu ibu memasak. Ayo, siapa yang suka membantu ibunya memasak? Ada tidak? Nah, membantu ibu memasak harus dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan. Misalnya, membantu ibu tapi meminta imbalan, seperti meminta uang jajan. Tidak boleh ya anak-anak. Contoh yang kedua, memberi sedekah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, siapa yang suka memberikan sedekah atau sebagian hartanya kepada orang lain?
Nah, memberi sedekah harus dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketiga, membantu nenek menyeberang jalan. Nah, anak-anak soleh dan soleha berbuat baik kapanpun, dimanapun, tanpa bertujuan untuk memamerkan di hadapan orang lain. Jadi, kita membantu nenek menyeberang jalan harus ikhlas tanpa meminta imbalan suatu apapun. Yuk anak-anak, kita simak ya materi yang selanjutnya. Mohon pertolongan. Anak-anak soleh dan soleha, apa sih mohon pertolongan itu? Ada yang tahu tidak? Jadi, mohon pertolongan sebagai tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Adapun contoh mohon pertolongan sebagai berikut. Nah, anak-anak soleh dan soleha, contohnya berdoa kepada Allah. Contohnya berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah belajar. Ayo, siapa yang bisa baca doa sebelum belajar? Yuk anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, jadi keutamaannya doa sebagian dari ibadah. Jadi, kita tidak boleh sombong kepada Allah, tidak mau berdoa. Segala sesuatu apapun yang kita kerjakan harus diiringi dengan berdoa. Dan berdoa pun tidak hanya kita dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan kita sakit pun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus banyak berdoa agar apapun yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran pada hari ini.
sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.